Permulaan dari chapter ini, kita langsung dilihatkan Hibino yang tertembak, yang membuat Ikuo shock dan berteriak, serta sekaligus membuka chapter ke-35 ini dengan judul Abuse. Dari tembakan itu, selain membuat Hibino kesakitan, penumpang yang tadi pengen kabur akhirnya mengurungkan niatnya. Tak hanya itu, karena situasinya menjadi berantakan, Mas Keigo nekat untuk menembak Hibino. Dan sebelum itu terjadi, Ikuo langsung melindungi Hibino dan ia pun membuka identitasnya juga sebagai polisi serta menyuruh Mas Keigo untuk menembaknya pula. Saat semuanya mengetahui identitas Ikuo, Hibino membentak Ikuo karena ceroboh mengungkapkan identitasnya sambil menahan sakit akibat luka tembak Mas Keigo. Tetapi Ikuo sendiri nggak tega dengan luka yang diderita Hibino. Hal itu membuat Hibino membatu kagum. Melihat pemandangan Hibino dan Ikuo, membuat Mas Keigo teringat dengan masa lalunya. Lalu menyuruh si sopir bis untuk berbelok kanan. Mungkin karena terlalu takut, si sopir malah berbelok ke kiri. Jelas saja Mas Keigo murka dan auto menodongkan pistolnya ke pas sopir. Si sopir meminta maaf dan akibat kejadian itu, fokus Mas Keigo teralihkan. Sedangkan Ikuo sendiri melihat sesuatu di luar, yaitu adanya sebuah pergantian pipa gas di jalan. Di tempat lain, Kandori dan dua petugas polisi lain mendatangi rumah Prof. Kiriya. Meskipun sempat dianggap keberadaan mereka mengganggunya, Prof. Kiriya tetap membukakan pintu untuk mereka. Beralih ke kantor Divisi 2, sebuah telepon diangkat oleh Kura. Ternyata itu adalah dari Kandori yang melaporkan bahwa mereka sudah menemui Prof. Kiriya. Nyatanya, gerakan Kandori dan dua polisi itu sangatlah cepat. Yang dijawab oleh Kandori bahwa ia seumur hidupnya gak pernah mengemudi secepat ini sebelumnya. Dan dari sinilah kita mengetahui kenapa dua temannya tadi terlihat agak mual. Ternyata doi cosplay Dominic Toretto Fosforius selama mengemudi mobil itu. Lanjut, Prof. Kiriya terlihat melakukan perlawanan kepada dua petugas polisi itu karena mengganggu aktivitasnya. Mengetahui tugas Kandori sukses, Kura menutup telepon dari Kandori. Di samping itu, Kura memperhatikan seseorang dari kejauhan. Yang meskipun ikut dengan rombongan Butomiko, dia terlihat sangat mencurigakan. Di sisi yang lain, kembali terjadi perdebatan antara Butomiko dan Ketua Mishima terkait mengaktifkan Regusit. Sedangkan Pak Okochi cuma bisa ketakutan di antara perdebatan mereka. Butomiko seperti kecewa dengan Mishima karena merasa nggak ada perubahan dari dia dari dulu. Mishima menanyakan maksud dari kata-kata Butomiko itu. Ia lanjut oleh Butomiko bilang bahwa ia ingin kontrol kasus ini dialihkan kepadanya. Mengetahui ini, Mishima agak jengkel. Seketika itu pula dari pintu, Kura tiba-tiba datang untuk melapor bahwasanya timnya sudah menemukan Prof. Kiriya dan grup Nakoshi sudah menemukan jejak bis yang dibajak oleh Mas Keigo. Dan dengan info dari Kura, Mishima mulai senang. Sedangkan Butomiko sendiri seperti sedang mencerna informasi yang sudah diberitahu oleh Kura. Mishima sendiri melanjutkan bahwa tujuan Mas Keigo ini adalah menuju kediaman si profesor. Hanya rute mana yang Mas Keigo tempuh, tim Divisi 2 masih menyelidiki. Untuk mempersempit ruang pelaku, semua tim Divisi 2 sudah mengepung akses rute dari bis itu. Sesuatu yang bisa tim Divisi 2 lakukan dibanding tim polisi pusat karena kawasannya dikenali betul oleh tim Divisi 2. Lalu Mishima kembali bersitegang dengan Butomiko sambil mengatakan untuk tak meremehkan kemampuan mereka, meskipun bukan berarti masalahnya akan bisa selesai. Kembali ke bis, Ikuo menanyakan motif dari Mas Keigo membajak bis ini. Yang dijawab Mas Keigo sambil menyuruh Pak Sopir berbelok. Sebenarnya, ia sangat terobsesi pada penelitian. Apalagi, ia adalah yang terbaik secara nilai. Sampai Prof. Kiriya mengampirinya karena nilai dan obsesi Mas Keigo yang sangat bagus.
Prof. Kirya menawarinya untuk menjadi asisten lab. Meskipun Mas Keigo ragu akan biayanya. Tapi Prof. Kirya menenangkannya karena ia sendiri yang akan merekomendasikan Mas Keigo untuk mengejar kesempatan beasiswa. Hanya saja, belakangan Mas Keigo merasa Prof. Kirya hanya mencari budak dalam rangka membantu penelitiannya dengan embel-embel asisten lab. Setelah berhasil memikat Mas Keigo dengan janji-janji manisnya, sikapnya langsung berubah dingin ketika dia menemukan murid baru. Mendengar cerita Mas Keigo, Hibino tiba-tiba membantah itu semua. Bahwasanya tidak semua akademisi di Jepang seperti itu. Bukan berarti Mas Keigo melibatkan orang-orang yang tak bersalah dalam keluhan tersebut. Hibino pun mempertanyakan inti dari revolusi yang dibanggakan oleh Mas Keigo itu. Tak pelak, ocehan Hibino membuat semua penumpang di sana kaget kagum dengannya. Bahkan Mas Keigo sendiri seperti membenarkan apa yang dikatakan Hibino. Di sisi lain, Ikuo merasakan getaran ponselnya, yang ternyata ada pesan dari Kura yang membuat Ikuo langsung terkejut. Setelah itu, Ikuo memberitahu Mas Keigo bahwa Prof. Kirya sudah diamankan oleh polisi dan ditempatkan di tempat yang sangat aman. Yang lanjut, karena Mas Keigo belum membunuh seseorang di sana, Ikuo menyuruh Mas Keigo untuk menyerahkan diri saja. Di saat semua orang di bis itu menunggu jawaban dari Mas Keigo, ternyata ada plot twist di situ. Kembali ke kantor divisi 2, seseorang mendobrak pintu sambil melaporkan bahwa bis yang dibajak Mas Keigo mengubah rutenya. Semua pentolan polisi di ruang itu menjadi terkejut. Kembali ke bis, beberapa polisi dengan mobilnya sedang melaporkan situasi terkini terkait bis itu. Di dalam, Ikuo dan Hibino pun bertanya, ingin kemanakah Mas Keigo ini pergi dan apa tujuannya? Mas Keigo menjawab bahwa ia ingin Prof. Kirya menderita seperti Mas Keigo, yang sudah sepertinya kehilangan seseorang yang dicintainya. Lalu, siapa yang dimaksud? Sayangnya jawabannya akan dijelaskan di chapter selanjutnya.